hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
inilah saat di mana kita mau mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau menanti-nantikan Allah Bapa di surga berbicara bagi kita semua. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami mau melakukan itu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan Bapa di sorga menguduskan setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, begitupun dengan hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, oleh pengudusan Tuhan, oleh pengampunan Tuhan, kami semua ada dalam kesucian kekudusan Bapa. Lalu Roh Kudus urapi hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan itulah yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai makhluk yang hidup, tentu kita memerlukan makanan jasmani untuk kebutuhan tubuh jasmani kita ini. Tetapi sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa ada kebutuhan yang terutama yang sebenarnya harus kita konsumsi setiap hari melebihi daripada makanan jasmani yang kita makan untuk tubuh jasmani kita. Nah, kebutuhan yang utama ini adalah makanan rohani yang begitu penting untuk jiwa kita. Karena mengkonsumsi makanan rohani yang terpenting untuk jiwa kita ini akan berdampak sampai kepada kehidupan di kekekalan, saudaraku. Sebab kalau setiap hari kita mengkonsumsi makanan jasmani demi kebutuhan tubuh jasmani kita, itu hanya akan dapat bertahan, saudaraku, 70-80 tahun. Atau dengan kata lain, kebutuhan kita akan makanan jasmani demi kepentingan tubuh jasmani ini hanya dapat bertahan selama kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan katakan 70-80 tahun. Tetapi makanan rohani itu akan bermanfaat sejak kita masih hidup di dunia ini sampai nanti kita menghadap Allah Bapa di sorga. Sampai nanti kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang keempat, ayat 4, Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap bahwa benar ketika kita masih hidup di dunia ini berarti tubuh kita juga memerlukan makanan jasmani. Tetapi yang menjadi penekanan di sini, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Perhatikan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman yang keluar dari mulut Allah yang dimaksudkan di sini adalah makanan rohani yang harus kita konsumsi setiap hari. Ya, jadi setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan, disitulah jiwa kita akan diisi dengan makanan rohani yang benar-benar menjadi kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya yang akan dapat bertahan sejak kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, sampai nanti kita akan masuk kepada kehidupan di kekekalan. Jadi di sini kita harus benar-benar mengerti bahwa selain tubuh fisik kita ini memerlukan makanan jasmani, jiwa kita juga memerlukan makanan rohani. Dan ini yang terpenting, perhatikan ini yang terpenting, ini yang terutama. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya seharusnya kita bisa melihat bahwa kebutuhan hidup kita yang terutama adalah makanan rohani yang kita perlu setiap hari untuk mengisi jiwa kita. Dan ketika setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan makanan rohani, atau seperti yang firman Tuhan katakan, dengan firman yang keluar dari mulut Allah, maka disitulah jiwa kita akan terus dibentuk. Semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin berubah, sehingga pada akhirnya jiwa kita akan memiliki cita rasa yang berbeda. Artinya begini, kalau setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka rasa haus kita akan Tuhan semakin hari semakin terus bertambah-tambah. Kita terus merasa haus akan Tuhan. Nah, persoalannya adalah selama ini karena kita sudah terlanjur hidup dengan cara hidup dunia, atau dengan kata lain karena selama ini kita lebih haus terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka kita hampir-hampir tidak lagi memiliki rasa haus akan Tuhan secara benar. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan utama bagi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah makanan rohani atau firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi karena selama ini kita hidup dengan cara hidup dunia, kita hanya ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kita tidak lagi memiliki rasa haus akan Tuhan, sehingga kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah secara benar. Kita tidak lagi mengerti bagaimana haus akan Tuhan secara benar. Karena apa? Karena jiwa kita sudah terlanjur dibelenggu oleh kesenangan-kesenangan hidup dunia, saudaraku. Dan inilah yang akan membuat jiwa kita menjadi rusak, saudaraku. Karena apa? Karena perasaan jiwa kita baru akan merasa bahagia kalau kita menikmati kesenangan hidup dunia. Padahal semuanya itu hanya sementara. Saya katakan di awal tadi, hanya 70-80 tahun. Kita harus mengerti akan hal ini, saudaraku. Jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita tertawan dengan berbagai kesenangan hidup dunia yang kita anggap itu bisa memuaskan jiwa kita, itu bisa membahagiakan jiwa kita. Sebab untuk apa kita menikmati semua itu 70 tahun atau 80 tahun, tetapi ketika kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, atau ketika kita masuk kepada kehidupan yang kekal, Allah akan berterus terang, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Karena apa? Karena jiwa kita sudah terlanjur rusak. Allah Bapa di surga tidak menemukan lagi pribadi manusia yang sejati seperti yang diciptakan oleh Allah semula, atau seperti yang dirancangkan oleh Allah semula.
Allah tidak menemukan itu lagi di dalam jiwa kita, karena jiwa kita sudah terlanjur rusak, saudaraku. Kita sudah terlanjur mengisi jiwa kita dengan kesenangan hidup yang salah. Oleh sebab itu mari kita periksa diri kita saat ini. Ruang hati kita yang kosong itu selama ini kita isi dengan apa? Apakah kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita isi dengan berbagai keinginan yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri terhadap hal-hal duniawi yang bisa merusak jiwa kita, saudaraku? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal yang keempat, lalu kita membaca ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, perhatikan baik, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Tadi saya katakan kebutuhan kita akan makanan rohani itu akan berdampak sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, kita harus memperhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa mengerti bahwa tidak ada satupun kesenangan hidup dunia, ya baik itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kehormatan, atau apapun kesenangan-kesenangan hidup dunia yang selama ini kita nikmati, semuanya itu tidak akan bisa memuaskan hausnya dahaga jiwa kita. Dan yang hanya bisa memuaskan dahaga jiwa kita atau rasa hausnya jiwa kita, itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan saja. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, mengerti kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita benar-benar mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini selain Tuhan saja. Tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita, kehausan jiwa kita selain Tuhan saja. Dan ketika kita mengerti akan hal ini, itu akan membuat kita tidak lagi tertarik kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi gairah jiwa kita akan kita arahkan kepada suatu kebutuhan yang utama, yaitu kita hanya memerlukan Tuhan saja. Karena ini merupakan kebutuhan hidup yang terutama bagi kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita mengisi jiwa kita dengan berbagai kesenangan hidup dunia, maka kita akan menggiring kehidupan kita untuk bersahabat dengan dunia ini. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita selalu berusaha memuaskan dahaga jiwa kita dengan berbagai kesenangan hidup dunia, maka kita akan menjadi musuh Allah. Perhatikan itu, kita akan menjadi musuh Allah. Tetapi kalau setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan makanan rohani, kita menghilangkan dahaga jiwa kita dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya ketika kita mendengar kebenaran firman, lalu kita hidup seturut dengan kehendak Allah, itulah yang akan membuat jiwa kita terus dibaharui dari sehari ke sehari, saudaraku. Dan itu juga yang akan membuat rasa haus kita akan Tuhan semakin hari semakin haus, semakin hari semakin haus. Kita akan terus mencari Tuhan, kita akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Inilah kebutuhan hidup yang terutama yang akan kita bawa sampai di kekekalan, sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan di kekekalan nanti,
Allah Bapa di surga melihat kehidupan kita serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Inilah target kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus kita capai. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua, sehingga kita bisa mengambil keputusan hidup yang tepat, yang berdampak kepada kehidupan kita di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita mau menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.